Halo Gemini, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading ya untuk percintaan kamu di bulan Maret ya. Tapi ingat nggak akan resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang. Bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya atau list video channel sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, kita lihat ya untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus Gemini. Kalau nggak resonate berarti ini bukan energi kamu atau pesannya bukan ditujukan untuk kamu. Oke, di sini ada keep an open mind, menjaga pikiran untuk tetap terbuka, and true love awaiting. Wow. Free yourself. Di option pertama ya, aku lihat di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama, option pertama ini kamu mungkin sudah menikah dengan pasangan kamu, ada wedding, ada true love gitu ya. Dan kamu ini kayak ngerasa nggak puas gitu loh dengan pasangan kamu. Kenapa? Karena di sini mungkin ada satu ekspektasi kamu terhadap pasangan kamu yang ternyata setelah kamu menikah dengan dia, setelah kamu menjalani hubungan dengan dia, ternyata tindakan dia nggak sesuai dengan ekspektasi kamu atau nggak sesuai dengan harapan kamu, gitu ya. Nah di sini ini kayak dinasehatkan ya atau disarankan untuk kamu berpikiran terbuka gitu loh ya, jangan banyak berekspektasi gitu ya. Mungkin dia memang berbeda gitu loh dari ekspektasi kamu, tapi dia adalah cinta sejatinya kamu ya, orang yang sudah kamu pilih hadir dalam hidup kamu gitu ya, karena ada true love di sini. Kamu harus lihat dari sisi apa yang dia lakukan. Mungkin cara dia mencintai kamu atau cara dia nge-treat kamu itu berbeda gitu loh ya, nggak sesuai dengan yang kamu pikirkan gitu loh. Nggak berarti karena dia nggak sesuai dengan ekspektasi kamu atau harapannya kamu, nggak berarti bahwa dia nggak cinta, nggak sayang sama kamu. Itu nggak seperti itu ya, karena terkadang seseorang itu punya cara yang berbeda gitu loh ya untuk menunjukkan rasa sayangnya, cintanya gitu. Jadi kamu itu jangan berekspektasi gitu, karena di sini juga ada keep an open mind gitu ya, menjaga pikiran untuk tetap terbuka gitu. Oke. Karena apa? Di sini ada free yourself ya, yang dimana mungkin ada pola pikir di sini atau pikiran-pikiran yang kayaknya tuh pola ya atau pemikiran yang udah lama tertanam di alam bawah sadar kamu. Mungkin kamu berekspektasi kalau pasangan kamu seperti ini berarti dia cinta gitu, pasangan kamu seperti ini berarti dia sayang, kalau nggak seperti ini berarti dia nggak sayang. Nah ini kayak kamu itu harus membebaskan dari pikiran-pikiran yang kurang baik gitu, dan tetap menjaga pikiran untuk terbuka ya. Soulmate kamu atau cinta sejati, orang yang bersama kamu ini memang mungkin berbeda gitu loh dari ekspektasi kamu ya. Situasi ini ada kaitannya dengan married ya atau wedding gitu, pernikahan gitu. Jadi kamu udah jalanin bersama, udah menikah ya udah gitu, nggak usah terlalu banyak berekspektasi gitu loh. Berpikiran terbuka ya, karena memang ada hal-hal ya yang harus kamu tahu bahwa hubungan pernikahan dengan hubungan sebelum menikah itu memang banyak perbedaan gitu ya. Kalau sebelum kamu menikah, mungkin kamu nggak akan terlalu tahu gitu loh ya, paham tentang pasangan kamu seperti apa gitu ya. Begitu juga pasangan kamu juga mungkin nggak begitu mengenal kamunya seperti apa gitu ya. Tapi setelah menikah, kamu menjalani hidup bersama, itu baru kalian itu akan saling mengenal satu sama lain gitu ya. Jadi jangan berekspektasi gitu ya, hilangkan pikiran-pikiran negatif di sini gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, di sini aku justru ngerasa untuk beberapa orang ini mungkin kamu akan bertemu dengan cinta sejatinya kamu ya, atau jodohnya kamu, seseorang yang ingin menikah dengan kamu tapi dia mungkin berbeda ya, nggak sesuai dengan ekspektasinya kamu. Mungkin dari contoh misalkan ya, kamu mungkin menginginkan pasangan yang
dari segi fisik mungkin bagus tapi dianya enggak gitu ya, tapi orang ini benar-benar sayang sama kamu atau cinta sama kamu. Kamu harus bisa melihat dari sisi apa yang dia lakukan, apa yang dia buat sama kamu gitu ya. Jangan melihat dari hal lain gitu, contoh dari bentuk fisik maybe kayak gitu, atau dari usia mungkin berbeda dari kamu gitu ya. Tapi dialah ya, kamunya juga tahu di sini kamu cinta sama dia, dia cinta sama kamu. Tapi ada hal di sini yang mungkin tidak sesuai gitu loh dari ekspektasi kamu atau harapannya kamu. Contohnya ya itu gitu ya, mungkin dari segi tubuh fisiknya gitu ya nggak sesuai ekspektasi kamu atau harapannya kamu, atau mungkin dari segi usia gitu ya. Kamu mungkin menginginkan seumuran dengan kamu, tapi ternyata dia itu berbeda umurnya dari kamu, mungkin lebih tua kayak gitu ya. Makanya di sini yang harus kamu lihat itu adalah hati ya, gitu perasaan, karena ada true love di sini, ada wedding gitu ya, true love dan wedding di sini. Ya, kamu tahu kamu cinta dia, dia cinta kamu. Kamu tahu dia memperlakukan kamu dengan baik gitu, seperti itu. Jadi hargai ya, hargai itu gitu. Kemudian kita lihat di sini. Atau justru sebaliknya ya, seseorang ini jauh lebih baik dari ekspektasi kamu ya. Jadi kayak melebihi ekspektasi kamu gitu loh, tapi ekspektasi yang baik gitu loh. Ya, yang kamu berekspektasi seperti ini justru dia melampaui ekspektasi kamu. Ada yang beberapa seperti itu ya. Oke. Kita ambil ini. Tuh, aku tadi baru ngomong ya, mungkin dia ini berbeda dari ekspektasi kamu. Kamu yang menginginkan mungkin dari segi fisik seperti ini atau dari segi usia seperti ini. Gitu, di sini ada keluar Emperor yang dimana mungkin seseorang ini lebih tua dari kamu ya. Tapi seseorang ini sangat-sangat menjaga, melindungi, atau orangnya juga mapan gitu. Kemudian di sini ada King of Swords. Ya, orangnya agak sedikit berbeda mungkin di sini ya. Dia ini agak sedikit kaku, keras kepala gitu ya, atau dingin, mungkin orangnya nggak romantis. Nah, ekspektasi kamu mungkin orangnya romantis gitu ya. Tapi dari sisi lain ada sisi-sisi yang bagus di sini, yaitu ya dia mungkin membuat kamu merasa aman, membuat kamu merasa nyaman di sini ya, dari segi finansial ataupun dari segi tanggung jawab. Ini orangnya sangat bertanggung jawab banget gitu loh. Apalagi di sini aku juga ngerasa dia bukan tipe orang yang yang terlalu mengakang. Kemudian di sini ada Ten of Cups. Oke. Oh, di sini ada Four of Pentacles ya di bottomnya. Ya, ini tentang aman, nyaman gitu ya. Untuk yang option pertama tadi ya, yang mungkin kamu sudah menikah ya. Di sini ada Four of Pentacles yang dimana sebenarnya kehidupan rumah tangga kamu, keluarga kamu ini bahagia ya, happy aja gitu loh. Hanya saja di sini mungkin ya kamu banyak ekspektasi tentang pasangan kamu. Mungkin kamu menginginkan pasangan kamu ini lebih romantis atau lebih perhatian sama kamu, tapi dia bukan tipe yang perhatian ya, bukan tipe yang romantis. Kemudian orangnya di sini juga agak sedikit kaku ya, mungkin dia kurang banyak bicara atau ngobrol gitu sama kamu, atau kurang bicara manis-manis, bisa kayak gitu ya, kurang bicara yang manis atau romantis, dan kayak terkesan cuek gitu loh. Orangnya di sini sangat mendominasi gitu ya, atau controlling gitu ya. Mungkin kayak banyak bicara gitu ya, yang dimana mungkin kamu dilarang ini, dilarang itu gitu ya, harus nurut dia misalkan kayak gitu ya, dan kamu itu mungkin nggak suka gitu ya, bukan tipe orang yang suka dikontrolling misalkan kayak gitu ya. Dan kamu ngerasa kayak ya pasangan kamu yang menurut kamu mungkin kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau gitu ya, tapi ternyata nggak bisa gitu ya, nggak seperti itu gitu. Padahal di sini sebenarnya ini itu ingin membuat kamu tuh ngerasa aman gitu loh, merasa nyaman, merasa dijaga gitu loh, untuk tetap stay gitu loh dengan dia juga, kayak
untuk kebaikan kamu gitu, tapi dari segi pemikiran dia, tapi mungkin kamunya berbeda, kamu punya pemikiran yang berbeda gitu. Oke, karena di sini aku ngelihat ya, dengan adanya The Empress dan Emperor, ini sebenarnya dia ini sangat menghargai kamu, menghormati kamu. Kamu ini punya tempat yang sama di sini ya. Kayak ya kalian ini orang yang apa ya, kayak sama gitu ya, yang namanya rumah tangga ya atau suami istri ya, posisinya itu sama gitu. Ya, maksudnya sama ya, kalian itu kalau misalkan satunya raja ya satunya ratu gitu ya, kayak kayak kamu berharap mungkin kamu diratukan, dia juga berharap kamu merajakan dia, kayak gitu loh. Jadi nggak ada kayak harus di bawah harus di atas gitu ya, atau harus menang sendiri, enggak, tapi kayak lebih saling menghormati gitu loh, saling menjaga, saling menghormati gitu ya, tahu tempatnya masing-masing gitu loh ya, sebagai seorang istri itu seperti apa, sebagai seorang suami itu seperti apa, nah gitu loh ya. Dan di sini aku lihat sangat bahagia ya hubungan kamu, karena pasangan kamu ini juga ingin memberikan yang terbaik buat kamu gitu. Oke, seperti itu. Benar-benar merawat, menjaga gitu loh di dalam hubungan ini. Gitu. Hanya saja ya itu mungkin dia nggak sesuai dengan harapan atau ekspektasi kamu di sisi lain gitu. Tapi sebenarnya orang ini sangat stabil gitu loh. Dari segi usia pun mungkin orangnya udah cukup dewasa gitu, yang memang dewasa gitu. Tapi dia tipe orang yang sangat kritis dalam berpikir ya, atau kayak dia lebih menggunakan logika dia gitu, logis gitu ya, pikiran daripada perasaan dia. Makanya kamu kayak ngerasa orang ini tuh kayak terkesan nggak sayang, terkesan cuek gitu loh. Ya, padahal nggak seperti itu gitu. Memang orangnya tuh tipe orang yang gitu loh. Karena di sini ada true love dan wedding. True love ini yang bermakna cinta sejati ya, yang dia ini memang mencintai kamu gitu loh. Kamu pun juga mencintai dia, tapi memang dia tipe orang yang kurang bisa ya untuk menunjukkan emosi dia gitu ya, ataupun yang romantis itu nggak bisa di seseorang ini gitu. Atau memang orangnya tuh orangnya memang ya terkesan seperti itu gitu ya, nggak bisa gitu ya kalau harus manis-manis mungkin, atau lebih menggunakan perasaan gitu, nggak seperti itu gitu. Pikirannya sangat mendominasi sekali di sini di perasaan ya, maksudnya pikiran dia itu lebih mendominasi daripada perasaan gitu loh. Makanya terkesan orangnya kaku, terkesan orangnya cuek, atau terkesan orangnya dingin. Apalagi kalau di saat kamu dengan dia lagi berantem gitu ya, mungkin dia orangnya terkesan cuek gitu ya, padahal nggak seperti itu gitu ya. Jadi hargai hubungan kamu, jangan terlalu banyak ekspektasi, apalagi berpikiran negatif gitu ya. Lihat apa yang dia lakukan gitu ya, lihat apa yang dia lakukan sama kamu gitu. Dan untuk yang kedua ini, yang seperti yang aku bilang tadi ya, mungkin dari segi itu ya, dari segi lain gitu ya, sisi negatif dia gitu, mungkin kamu nggak bisa ngelihat, tapi ya itulah dia orangnya ya. Karena di sini aku juga ngeliat dengan adanya Emperor gitu ya, mungkin usianya ya, dari segi usia di sini yang lebih tua gitu ya, seperti itu. Atau bisa juga yang kamu menginginkan yang romantis, tapi dia bukan tipe orang yang romantis, tapi aku lihat dia ini sangat menghargai kamu, sangat menghormati kamu ya, dan ingin sekali membuat kamu tuh merasa bahagia gitu. Oke. Dan ingin benar-benar kalau yang option kedua ini kan kalian baru akan ada pernikahan ya, atau mungkin menikah gitu ya. Nah ini memang dia ini benar-benar berpikiran untuk masa depan kamu gitu. Dia ingin benar-benar menjaga kamu, membuat kamu aman, membuat kamu nyaman, membuat kamu bahagia gitu. Ada hubungan yang jangka panjang gitu loh, keinginan untuk menikah gitu. Hanya saja kamu di sini yang mungkin kayak masih menganalisa gitu ya, masih terlalu banyak ekspektasinya terhadap seseorang ini, padahal kamu tahu ya di sini orang ini sebenarnya bisa gitu ya untuk
mungkin bikin kamu bahagia, bikin kamu senang, dan kamu udah menemukan, kamu juga ngerasa kamu udah menemukan cinta sejatinya kamu gitu loh. Ya. Hanya saja di sini yaitu kamu punya ekspektasi gitu, mungkin dari segi fisik, atau mungkin dari segi usia, atau mungkin dari segi romantis atau enggak gitu, karena dia ini tipe orang yang pakai logika, enggak pakai perasaan gitu ya. Jadi terkesan kayak cuek, terkesan dingin, terkesan kaku gitu, terkesan mungkin angkuh gitu ya, seperti itu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Untuk zodiaknya di sini aku lihat ada Aries ya, kemudian Cancer, Pisces, Scorpio, ada Gemini, Libra, Aquarius, tapi nggak jadi patokan. Yang jelas di zodiak kamu di sini Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Gemini ya. Jadi ini saja ya. Terima kasih. Sampai jumpa.